Keturunan menurut daging dan menurut roh. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka? Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Banyak orang mengabaikan fakta ini. Mereka lupa bahwa Abraham mempunyai dua anak laki-laki, yang satu dari seorang hamba perempuan dan yang satu lagi dari seorang perempuan merdeka. Yang satu lahir menurut daging dan yang lain lahir menurut roh. Oleh karena itu, terjadi kebingungan sehubungan dengan benih Abraham yang harafiah dan rohani. Orang-orang berbicara seolah-olah kata rohani bertentangan dengan harafiah, tetapi bukanlah demikian. Rohani hanya bertentangan dengan daging atau duniawi. Ishak dilahirkan menurut roh, namun ia adalah seorang anak yang nyata dan literal sama seperti Ismail. Jadi keturunan Abraham yang sejati hanyalah mereka yang rohani, namun hal itu tidak membuat mereka menjadi anak yang kurang nyata. Tuhan adalah roh, namun dia adalah Tuhan yang nyata. Kristus memiliki tubuh rohani setelah kebangkitannya, namun dia adalah wujud nyata dan literal dan dapat dijamah sama seperti tubuh lainnya. Jadi tubuh orang-orang kudus setelah kebangkitan akan bersifat rohani, namun tetap nyata. Hal-hal rohani bukanlah hal-hal hayalan. Sesungguhnya yang bersifat rohani lebih nyata daripada yang bersifat daging, karena hanya yang bersifat rohani yang akan bertahan selama-lamanya. Oleh karena itu, dari kasus ini kita belajar dengan sangat yakin bahwa benih atau keturunan yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yang jumlahnya akan seperti pasir di laut dan bintang-bintang di langit, dan yang akan mewarisi tanah, adalah benih atau keturunan yang rohani. Artinya itu adalah benih yang muncul melalui perantaraan Roh Allah. Kelahiran Ishak seperti halnya kelahiran Tuhan Yesus, sungguh ajaib. Hal itu tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Keduanya diwujudkan melalui perantaraan roh. Dalam keduanya kita mempunyai ilustrasi tentang kuasa yang melaluinya kita dapat menjadi anak-anak Allah, dan dengan demikian menjadi ahli waris janji itu. Karena kita bahkan saat ini di bumi haruslah sepenuhnya rohani. Jika tidak, kita bukanlah anak-anak Allah yang sejati. Kehidupan kerja dan bisnis kita sehari-hari harus menjadi kehidupan rohani. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Kristus diam di dalam kamu. Keturunan Abraham menurut daging adalah keturunan Ismail. Ismail dilahirkan menurut daging dan tidak bisa menjadi benih atau keturunan yang dijanjikan. Sebab itu, mereka yang hidup menurut daging tidak dapat menjadi anak-anak Abraham dan ahli waris sesuai janji. Adapun Tuhan telah memberi tanda ketika berbicara tentang Eliezer hamba Abraham, bahwa keturunan Abraham haruslah orang merdeka. Oleh karena itu, jika Abraham semata-mata mengingat firman Tuhan daripada mendengarkan suara istrinya, dia akan terhindar dari banyak masalah. Ishak dilahirkan menurut roh dan merupakan benih atau keturunan yang sejati. Yang berasal dari Ishak, ia akan disebut benihmu. Oleh karena itu, semua anak Abraham adalah satu-satunya yang dilahirkan dari roh. Kita saudara-saudara sama seperti Ishak adalah anak-anak perjanjian. Ishak dilahirkan merdeka, dan tidak seorang pun kecuali orang-orang merdeka yang merupakan anak-anak Abraham. Jadi saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak perempuan hamba, melainkan anak-anak orang merdeka. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 5 oleh E.J. Wagoner.